Ini kalau yang proses ini dia baru selesai dimasak. Nanti pinggirannya ini masih digunting dulu, tapi ini belum dipotong untuk dijadikan apa rotinya. Ini baru proses, mau dibilang proses kedua lah sesudah dari Permisi apa ya? itu Permisi adonan. saya. Di sini kan alat adonnya ada di sini. Lalu sudah itu dimasak di sini. Nah, nanti setelah ini dia masih harus kita lembabkan dulu. Ini alat pelembabnya. Jadi kita angin-anginkan dulu nanti sampai dia lembab supaya setelah dipotong untuk dijadikan hosti, itu dia pinggirannya itu bagus begitu. Karena kalau seandainya tidak dilembabkan, dia akan bergerigi ketika dipotong begitu. Alat pemotongnya ada di sana, tapi alat masaknya ada di sini. Jadi ini bisa kita saksikan sendiri di sini. Dia kalau selesai dimasak seperti ini rasanya renyah kan, bisa dicicip sendiri kan. Iya. Tapi kan bisa dirasa kalau sumpahnya kita makan hosti itu rasanya kan sama kan. Hanya dia kalau di sini kan masih lebih renyah karena baru selesai dimasak begitu. Lebih renyah dia. Nah, ini bisa dilihat nanti hasil apanya. Ada yang dipotong kah? Tidak ada yang dipotong ya. Tadi sudah selesai. Ini apanya, Suster? Itu panel kontrolnya. Kalau pakai tangan yang untuk kecil-kecilnya sudah? Hah? Yang kecil-kecil? Ya, itulah kalau yang kecil-kecil ini kan tadi sesudah dilembabkan dia harus dibawa ke sini. Ada di sini alat pemotongnya, tapi sekarang untuk pemotongan sudah selesai jadi tidak bisa kita lihat, tapi mesinnya bisa kalian lihat di sini. Ayo bisa ke arah sini lagi. Apa yang kita makan? Ya. Ini yang sudah dipotong. Yang sudah dipotong di sini. Alat pemotongnya ini. Jadi nanti dia sesudah dipotong lalu apa namanya dipilih lalu dijemur. Tapi biasanya kalau tidak ada jemuran kami ada lemari juga penjemur. Jadi dia bisa dijemur di sini. Nih. Ya, dia seperti open. Dia seperti open gitu. Nah, sesudah itu yang apa itu sesudah dipotong dia dipilih di sini. Ini jadi kita bisa milih karena ini hasilnya dia enggak selalu bagus kan setelah dipotong. Jadi kita cari yang apa? Yang bagus gitu supaya bisa apa? Kalau sumpahnya udah dipilih begitu hasilnya lebih bagus. Kalau nggak dipilih dia nanti yang jelek pun masuk dia gitu. Jadi ini kita pilih, beginilah caranya. Biasanya kami kalau misalnya kita ramai gitu, kita bisa sambil berdoa dalam suasana hening kita memilih ini gitu kan. Harus manual ya, Suster? Apanya? Pilihnya memang harus manual. Kalau potongnya itu kita bisa sekaligus karena dia kan yang itu tadi kita susun banyak itu langsung dia dipotong gitu. Itu bisa menghasilkan banyak. Tapi kalau yang seperti ini kita harus pilih sendiri. Kami biasanya juga kalau yang sudah yang tidak terpakai itu nanti kita jemur. Yang ini ada di luar seperti ini. Nanti itu bisa kita olah lagi untuk kita jadikan kue sagon. Jadi di luar di sini. Yang di bawahnya itu sengaja kita jatuhkan karena untuk kasih makanan burung biasanya gitu. Jadi seperti itulah modelnya. Ada alat opennya juga gitu. Nah, biasanya kalau yang kami tidak buat sagon itu kita
Kan itu kan sudah jadi seperti itu kan, kita masukkan plastik, itu juga bisa kita jual terkadang, supaya semuanya itu tidak terbuang begitu. Jadi seperti itu bentuknya. Kami kalau yang potongan apa itu, yang potongannya kan di sini. Kalau yang potongan besar kita tinggal ganti matanya ini. Di sini kan ada alatnya di sini. Kalau yang ukuran kecil kita menggunakan yang ini. Tapi kalau yang ukuran besar kita gunakan ini. Tinggal di sininya kita ganti di alat potongnya ini di sini. Nah, di sini. Kalau yang ini kan dia ukurannya kecil. Tinggal ini kan setinggi ini biasanya. Yang sudah dimasak dari sana tadi itu tinggal kita simpan di sini, ini kita ikat, udah tinggal ini kita jalankan gitu, dia akan keluar di sini gitu. Kalau dia besar kita menggunakan yang ini. Nah, ininya tinggal kita ganti aja di sini, udah gitu supaya dia kalau sumpahnya menggunakan ini lebih cepat selesai ketimbang yang manual. Kalau yang manual dulu kita punya, kalau sekarang sudah kita tidak gunakan lagi karena terlalu banyak pesanan. Kalau dulu kan 1 lembar udah kita ceklek gitu kan, jadi hasilnya juga lambat. Tapi kalau seperti ini kan, misalnya kalau dia banyak seperti ini kan, tinggal ini diputar aja gitu, udah nanti cepat selesai dia gitu. Inilah dia alat cetaknya. Ini sudah sangat lama, mesin ini sudah sejak zaman Belanda. Makanya di sini pun ada tulisan Belanda. Yang di sana juga alat masaknya tuh ada 2, itu juga masih zaman Belanda. Kalau yang 2 yang lainnya itu baru. Nah, ini juga dari Belanda. Iya, jadi ini masih sudah sangat lama memang ini. Makanya kalau kita lihat di sini dia punya cok listrik modelnya kayak gini. Nah, kan iya, ini. Jadi bentuknya agak sedikit spesial ya. Kalau sekarang pun kita nggak tahu apakah masih ada alat ini kalau sumpahnya digantikan kayak gitu. Karena modelnya lain dia, khusus. Ini pernah ada kerusakan? Sejauh saya di sini paling hanya di alat ini. Kalau ini kan tinggal dikasih oli. Belum pernah yang benar-benar itu sih. Yang sungguh sampai tidak bisa dipakai gitu. Ini memang sangat tahan dia. Justru yang sering rusak itu adalah bagian pan hostinya. Kalau yang mesin ini jarang. Hanya sekali-sekali, itu pun masih bisa kita masih bisa minta teknisi. Yang di sana lumayan lah, kita puji Tuhan juga masih bertahan sampai sekarang walaupun sering rusak juga kan, yang di pembuatan hosti itu. Onderdilnya ada di Indonesia, Ustaz? Yang ini, mau dibilang ada juga, tapi kalau di sini nggak ada. Jadi kita biasanya selalu tanya ke ada yang namanya Atmi, tapi di Solo itu mereka sudah sering buat untuk pembuatan hosti begitu. Nah, karena itu kan dari Yesuit ya, punya akademi, punya Yesuit, jadi mereka sudah terbiasa untuk buat mesin begitu. Jadi puji Tuhan lah di sini masih bisa kita terbantu dengan hal seperti ini. Karena mereka juga sudah mengerti misalnya buatan Belanda itu kayak mana gitu kan. Mereka kan juga misionarisnya kan juga dulu dari Belanda gitu. Jadi mereka kalau sumpahnya ada kerusakan kita tanya juga sama mereka gitu. Ya. Jadi seperti itu. Kita harus buat setiap hari karena ini kita melayani 3 keuskupan. 3 keuskupan. Kalau mereka memesan biasanya sekali pesan. Kalau yang paroki-paroki pada umumnya sedikit, paling hanya berapa puluh gitu kan. Karena kita di sini sistem bal, 1 bal isinya 10 kan. 10 begitu. Jadi dia kadang kalau sumpahnya paroki kadang hanya 1 bal, 2 bal gitu. Tapi kalau kalau keuskupan pada umumnya itu minimal 300, 200 gitu mereka pesan kan. Jadi banyak gitu. Iya banyak. Nah, kalau bagi kalian yang mau juga melihat pembuatan lilin yang biasanya untuk kita pakai di gereja itu ada di sebelahnya. Jadi bisa langsung itu ada pintu masuk di sana, itu untuk pembuatan lilin. Jadi bisa sekalian lihat. Iya.
Mau lewat di mana? Mau lewat di sana boleh? Oh, silakan. Kalau mau lihat di situ dulu, silakan. Ini yang tadi sudah dipotong, jadi dia bisa langsung dimakan yang itu.